wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak ini semua kita bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar lagi. Bapak-bapak polisinya dulu, baru ibu-ibunya. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu. Bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Hah? Ibu-ibu dulu. Ayo bu, jangan malu, jangan mau kalah sama suami. Ayo salawat bu, bareng-bareng. Salatullah. Kencang bu, kencang. Yang di sana, ayo. Ala toh Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nilainya 8,5. Inilah ibu-ibu pak, memang tidak bisa kencang suaranya. Itu namanya tadi sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Bu, hei. Makanya kalau nak telpon ko komandanmu, adik-adik poluan, kalau dia telpon ko suaminya komandan, ditelepon ko komandanmu, ditelepon ko bosmu, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam komandan. Caleda. Kenapa begitu? Di mana dek? Di kamar aja komandan. Bagaimana suaminya orang ndak kelepak-kelepak? Coba kalau ku tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di ruangan pak. Ada apa? Apa tanya-tanya? Oh, ndak ditelepon lah. Kau besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Hei. Ya. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Jangan mempermalukan kesatuan bos. Apalagi kalau banyak berimob di sini, jangan kasih malu berimob bos. Kemarin kalian ulang tahun, jangan kolobet-lobet ya, salawat. Ayo. Saya tahu kasihan ini berimob ini kan gelap-gelap kulitnya pak, karena selalu kena matahari. Yang lebih parah lagi kadang-kala uang anunya kasihan itu, uang makannya dipotong juga. Kasihan juga kayaknya. Kenapa kok saya pak kasih tahu, kataku kok kasih tahu komandanmu toh. Dan bilang sebenarnya itu tas 50.000 satu dos, cuma tinggal 15, kasihan. Bagaimana mau kuat lari, kau potong lagi sudah sedikit, kau potong lagi. Nah apa jatahnya ini berimob kau dong beda kalau di narkoba apa bu? Banyak sepek-sepek toh. Simsus, Dirlantas, banyak semua itu sepek-sepeknya. Kalau berimob kau dong siap-siap pak, siap-siap. Jam aku lagi potong-potong kasihan honornya. Kabaran sedikit gitu. Ya toh? Jantungku dia bosmu. Saya mau kuliah. Bari komandan-komandan yang suka potong honornya anggota. Lalu dia bawa ke rumahnya, dia kasih makan anak istrinya. Dengar kau baik-baik kalau kau kasih makan itu jatahnya pasukanmu kepada istrimu, maka anakmu kepala batu. Istrimu selingkuh. Pas kau pensiun, kan bayangkan kalau kau potong gajinya anak buahmu, dan sumpai kau itu. Dia tidak di depanmu tapi dia bilang makan kok sampai jatuh lalu kok mati kok. Iya toh? Begitu dia pensiun kena stroke. Tahun pertama istrinya masih setia. Tahun kelima capek istrinya. Akhirnya tambah parah, di kateter. Makan pakai sonde, tidak bisa bicara. Istrinya usia 30 tahun, kena puber kedua istrinya. Dia bawa mantannya ke rumahnya. Suaminya lihat dalam keadaan stroke begini. Yaudah bos, ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Kau bilang enggak? Kau bilang memang enggak? Jangan kau marah. Jadi
Ayo, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi. Ayo, sholawat bareng-bareng Pak. Sholatu salam keras ala Rasulillah. Sholatu ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Diam kok semua, diam kok. Kita dengar ini lagi komandan-komandan. Ya apa lagi kita kerja ini? Pak Wakapolda dengan PJU. Cocok nih PJU. Ya kita dengar, kita ayo. Diam kok, diam. Iya memang kok semua. Ayo, Jenderal, kita pimpin ini semua kombes-kombes dan teman-temannya. Ya, sholatu salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Pak Wakapolda tahu belikan nggak tiket? Kalau enggak, kurangi nanti honornya. Jangan salah bos, beliau itu bintang 1, tapi anaknya hafal Quran sudah hampir 6 juz. Dirlantas, belum jenderal, tapi anaknya juga hafal Quran. Kau berada penipu. Apa? Karena semua mau kotor. Oke. Nih, mau sombong das atlatif. Apa karena dia hebat? Tidak, karena ada penontonnya. Penonton saya di YouTube sekarang sudah 268 juta. Berarti saya bisa sampai di Polda sini bukan karena saya hebat, tapi karena apa? Karena ada yang nonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, nggak ada yang nonton. Lewat Pak Jenderal, sudah lama sakit itu Ustaz. Iya toh, apa yang kita mau sombongkan? Yang ketiga, sombong, suka pamer-pamer. Itu disebut hedon. Bu, nenek, pakai tas. Orang cerita-cerita lihat, iya ada kucing, iya mirip-mirip singa di. Kau tahu saya pernah ke Singapura. Nah kasih baku sambung lagi tuh kucing dengan Singapura. Sudah itu udah kasih baku sambung itu langsung angkat tasnya. Ini tasku di Singapura ini dibeli. Kalau kau ndak bisa kau beli, suamimu baru berada. Ini kelakuannya semua ini. Biar giginya nakawak juga. Ada tuh itu istri polisi nakawak giginya. Apalagi karena dikawak giginya, napasa dirinya senyum. Beleng-beleng. Sudah itu, nah kasih lagi matanya soft lens warna biru. Nah aku tahu ya kau sekampung jaki dulu. Pakai tongi biru biasa makola. Dia kasih lagi tuh alisnya tebal sekali yang panjang. Tak buka alisnya di pengantin bingung mako. Bagaimana caranya dipasang lagi? Akhirnya apa? Panjang sebelah. Untuk apa pakai begituan? Ada di sini takut sama istrinya? Jujur sama kau saja. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Nah bilang temanku yang polisi, sebenarnya kita ini Ustaz tidak takut sama istri. Cuma ini istri ada masalah sedikit-sedikit melapor di istrinya komandan. Baru komandan juga takut sama istrinya. Hancurlah kita ini Ustaz. Pak dengar. Selama permintaan istrimu masih rasional dan tidak cenderung menghalalkan segala cara, ikuti. Karena itu istrimu, tanggung jawabmu. Tapi kalau permintaannya sudah melanggar aturan sampai membuat kamu menghalalkan segala cara, evaluasi. Lapor mako dipropos.
Apakah namanya itu yang pemeriksa polisi? Pak, saya ini kasihan mau jadi polisi yang baik. Tapi istriku ini kasihan suka teror saya. Tolong carikan saya jalan keluar, komandan. Dia bilang, komandan, sama masalah tak ini bos. Satu, sombong. Dua, apalagi yang tidak disenang oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati, zina. Suka selingkuh. Ada yang bilang, sekarang laki-laki selingkuh, Ustaz. Siapa bilang? Sama banyaknya perempuan yang selingkuh dengan laki-laki. Kenapa? Karena tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Tapi ada toh, saya lihat. Tolo-tolona. Bu, kenapa ada laki-laki selingkuh? Karena istrinya tidak sanggup hadir di hatinya. Lihat kepala batuna ini. Tidak mau memang ton dikasih tahu ini semua. Langsung suaminya saya nak kasih salah. Mau kau tahu bu? Itu laki-laki tergantung suami istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkin dia macam-macam. Ya, tapi bagaimana suamimu mau hadir, kamu bisa hadir di hatinya kalau kau kasar. Datang suamimu kau tidak hormati. Mau makan, cerewet sekali ini laki-laki, sedikit lagi gajimu. Ya kau ketawa, saya serius ini. Coba kalau kau datang, kau tahu suamimu mau pulang jam 5 sore, dia capek tadi latihan, tadi dia kerja keras kasihan. Jam 5 dia mau datang, sebelum jam 5 kau sudah dandan. Cantik-cantik kau. Begitu datang suamimu kau sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Ini dia boleh lontongin kepala batu memang ini. Hah? Sampai masuk, masya Allah, duduk suamimu, kau bukakan sepatunya. Tidak ada toh, tidak pernah kau kasih begitu toh. Pantas fisiknya suamimu kau kuasai, hatinya sama perempuan lain. Kenapa kau kubela kau bos? Dengarkan ibu. Coba kalau pulang suamimu, kamu sopan bicara, kau telepon dia kalau mau pulang, bang, mau makan apa hari ini? Saya suka itu nasi gorengmu sayang. Tanam maki bang, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak spesial buat abang. Lihat kepala batunya ini semua. La ilaha illallah. Bu, saya dokter 2. Istri saya kasihan sekolah seadanya. Tapi sepertinya dia bisa sakit, tidak bisa kekhianati. Meskipun banyak janda-janda yang curhat. Bu, banyak janda curhat sama saya bu. Kirim-kirim stiker aneh-aneh. Tapi selalu saya bilang, ada bidadari di rumahku. Belum masuk azan subuh, sudah ada di atas sajadah mengaji sampai jam 6. Apa? Pernah kau begitu? Apa? Mau kak pergi dakwah? Tidak pernah selama saya 10 tahun beristri dengan dia, tidak pernah saya keluar rumah tanpa dia antar saya sampai di atas mobil. Dan ibu tahu kalau dia jabat tangan saya, boleh tanya tetangga saya. Dia cium tangan begini dulu ibu, dia pegang 2 tanganku. Bukan cuma itu bu, nah cium kak. Begini bu. Sudah itu bu, nah peluk lagi baru nak kasih begini dadaku. Ustaz, ridhoi saya. Kalau mati mendadak istri begini bu, terbuka lebar itu surga. Kenapa? Ridhonya Allah ada sama ridhonya suamimu. Pernah dia pernah kasih gitu istrimu? Masya Allah. Bu, apa susahnya kau bukakan itu sepatunya suamimu? Ya kau ketawa, saya serius ini. Kau mau surga atau kau masuk neraka? Bu, serius kah ini? Dengarkan ini. Biar kau sembayang,
tahajud kau tiap malam, ngaji kau tiap hari, tapi kasar kau sama suamimu. Dengar hadis Nabi. 4 tipe perempuan haram masuk surga. Haram dia masuk surga. 1 diantaranya, istri yang kasar sama suaminya. Bukan saya bilang nggak? Terserah kamu, sudah mau aku kasih tahu. Ada memang tong itu istri kasar sekali mulutnya. Datang suaminya tidak pernah baik-baik. Coba kalau datang suamimu, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Sudah itu kau bukakan sepatunya, Allah tersenyum kepadamu. Tapi awalnya itu pasti berat. Kenapa? Karena setan goda kau. Jangko. Pernah itu salah. Pernah itu, kau ingat WhatsAppnya dulu itu yang ada lope-lopenya? Nah, itu setan goda kau. Jangko sedikit lagi gajinya. Setan. Kenapa? Karena setan tidak ridha kalau kau masuk surga. Bu, itu perempuan jauh lebih gampang masuk surga dari laki-laki. 4 aja syaratnya kata Nabi. Kalian perempuan, kalau kau masuk surga kata Nabi, 4 aja syaratnya. Tidak ada hadis jaminan bagi laki-laki. 1, kau sholat. Saya yakin ibu-ibu pasti sholat. Yang kedua, puasa Ramadan. Pasti ibu puasa. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Itu salah satu caranya pakai jilbab. Itu menjaga harga diri. Dan yang keempat, ini agak berat. Dia patuhi perintah suaminya. Ini nih, kau lawan suamimu. Lawan aku suamimu. Sudah jelek rumahmu. Gajimu sedikit suamimu. Bertengkar terus. Di dunia kau sudah menderita. Apalagi di akhirat. Karena tong itu kuliah Bayangkari sama suaminya tidak pernah akur. Sumber gosip saja di komplek. Di asrama dia aja dicerita. Kalau bertengkar. Tiap hari bertengkar. Hamil lagi. Ini ya Bu. Maka kalau mau suamimu tidak selingkuh, hadir di hatinya. Gimana cara hadir di hatinya? Jangan kasar ngomong. Datang mertuamu hormati. Di mana maki Bu? Di bandara kana. Ditunggu Bu saya apa jemput ki. Jangan kau kirim sopir, jangan kau kirim Grab. Kamu yang jemput. Datang, dia lihat suaminya, anaknya dihormati. Maka begitu macam-macam suamimu, istri, mamanya yang bela kok. Saya begitu Bu. Pernah ada rumor, Ustaz mau kawin lagi. Mamaku mengamuk. Agak melu mak bene, jaga kok. Mau kau lagi kawin-kawin. Apalagi belum tentu kau dapat istri lebih baik dari itu istrimu sekarang. Awas kok. Kalau menikah memang kok haram itu air susuku yang ada di tubuhmu. Tapi kalau kau tidak hormati mertuamu, baru datang dia tanya, kapan ki pulang mak? Ya? Di depannya suamimu kau kasih begitu mamanya. Tidak pernah kau baik-baik. Hipertensi mertuamu kau kasih telur asin. Kasih ikan kering. Nabi lemak, apa gimana mana kasih Andre. Ini sunat baca dalam hatinya. Pulang lalu kau cepat. Pulang kampung libur lebaran. Apa Nabi mamanya? Apa itu istrimu nak? Batemu ku kasih sekolah polisi. Kujualkan ku sawahnya warisan bapakmu itu nak. Supaya ku bisa jadi polisi nah hormati kau orang. Nah bagaimana ini nah istrimu aja ndak hormati kau. Sudah mina. Kawin aku lagi ku carikan kau sepupumu. Masih mau kau? Maka hormati mertua. Hormati ipar. Insya Allah soal rezeki. Kalau Allah sudah ridha sama rumah tanggamu Bu. Kecil punya mobil dan mobilmu pasti halal. Tapi kalau kau jahat sama suamimu, rumah tanggamu tidak mungkin bisa bahagia. Enak kan jadi istri yang bagus. Pulang suami, sudah dandan. Datang kita sambut dengan lagu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Kau peluk lagi. Jangan malah baru pulang suamimu lagumu menyindir. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Pak, mau dapat istri yang baik, yang tidak selingkuh-selingkuh? Mau Pak? Mau? Tidak mungkin anak istrimu baik kalau kau selalu kasih uang haram. Maka jangan bawa uang haram ke rumahmu. Jadi polisi lalu lintas tegakkan aturan di jalan. Jangan kau persulit. Bisa jadi atur itu. Monggo.
Dan rata-rata itu pakai kacamata hitam, Pak. Kenapa? Karena takut lihat matanya orang. Sudahlah, jangan, Pak. Kalau lalu lintas kasihan di jalan paling 10.000, 100.000. Tapi tiap hari akhirnya apa? Hatimu menjadi keras dan menjadi biasa itu makan uang haram. Lintas 150.000, 100.000. Tapi kalau sus hati-hati. Jadi mau punya istri yang baik, jangan pernah bawa uang haram ke rumah. Maka istri yang baik, begitu datang suamimu, kau tanya dulu, Pak, kenapa ini menjadi 10 juta? Biasanya cuma 9.500.000. Dari mana ini 500? Halal tidak? Itu baru. Kalau halal, masuk. Kalau tidak halal, bapak aja yang makan. Saya tidak mau anak saya makan uang haram. Itu baru bisa. Bisa, Bu? Bisa? 500.000 bisa, 15 juta? Bengkok muka. Suami datang bawa buah. Tanya, dari mana ini, Pak? Halal tidak? Suami datang bawa kain. Tanya dia. Ikhtiar kita tanya. Soal kalau tidak tanya ibu, maka dia terbiasa. Tanya dia. Halal mau gaya deng? Halal enggak ini deng? Kalau enggak halal jangan deh. Cukup mi kita yang begitu. Saya tidak mau anakku. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak. Kalau bapak mati nanti siapa doakan kok? Siapa doakan? Hah? Teman. Lihat mau ketik di grup WhatsApp. Kalau ada teman tak meninggal, mengulis ketik doa saja malas. Anu jitu nak kikir stiker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak ada berdoa. Apalagi kalau kita sudah mati, siapa doakan kita? Anak, ibu-ibu. Hah? Kalau ibu meninggal muda, siapa yang doakan bu? Suami. Kawin lagi. Maka yang doakan kita anak. Dan salah satu cara supaya anakmu bisa soleh dan soleha, jangan kasih makan uang haram. Penyakit hati yang ketiga, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Yang keempat, penyakit hati, qaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati tidak mempan nasihat. Ada memang orang itu, Pak, dinasehati malah marah. Ini selesai ceramah nanti dipanggil dirlantas. Kan istrinya beliau itu yang setengah mati hubungin saya terus. Mulai dari bulan 9. Sibuk. Kalau gitu ganti lagi bulan 10. Sibuk. Kalau begitu bulan 11. Saya bilang sama staf, sudahlah atur saja bagaimana supaya kita ke sana. Ternyata selesai acara. Apa dia bilang? Dia panggil panitianya. Siapa tadi panggil itu Ustaz? Saya. Lain kali jangan kau panggil ya. Nggak aku suka ceramahnya. Masa 6 bahas saya terus dia kena. Ini namanya kadoro. Keras hati. Tidak mempan nasihat. Ada memang begitu. Dan kentara itu mukanya. Meskipun dia senyum-senyum. Saya tahu kalau ini sakit hati. Ya. Maka saudaraku, dengar nasihat. Bagaimana kalian mau baik kalau tidak dengar nasihat? Bapak-bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone bapak kalau dipakai terus kenapa? Hah? Lobet. Kalau lobet diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Hah? Wih, HP baru tahu. 30 juta nak beli kan? Pulsana 5 juta. Tapi tidak ada baterainya? Bisa kau pakai? Begitu juga hati. Ini hati, kalau dunia terus pasti mati. Lihat teman seangkatan, dia sudah AKBP. Wih, mobilnya bagusnya, dunia. Lihat lagi rumahnya, Masya Allah, rumahnya bagusnya, dunia. Lihat lagi perempuan, dunia. Cantik lagi, mulus. Dilihat, dosa. Tidak dilihat, barang bagus. Dilihat lagi, dunia lagi. Dunia. Kapan ngecasnya? Minimal Jumat, dengar ceramah. Itu juga kalau hatibnya bagus ceramahnya. Cuma kalau hatibnya neraka terusnya cerita. Kau dibakal, dibanting, ditusuk pantatmu dengan linggis, digunting lidahmu, tusuk matamu api. Dia bilang anak polisi, ada jamu kopi masjid, dia bikin takut saja itu ceramah. Iya toh? Kapan dengar ceramah?
Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Bagaimana cara ngecas hatimu? Minimal kalau baru bangun bos, putar itu ceramah di rumahmu. Yang berdiri dan ceramah saat ini Pak, saya tidak pernah pondok pesantren. Tidak pernah Pak. Tapi bagaimana saya belajar agama dari bapak saya. Sudah sholat subuh, nah putar itu kasih ceramah. Dari situ saya tahu, oh haram, oh begini, oh begini. Akhirnya tahu ilmunya dari ceramah. Coba bapak amalkan deh itu. Ibu-ibu coba amalkan. Pagi sekarang dengar ceramah, hanya orang yang buta hatinya tidak mau dengar ceramah. Mau dengar ceramah apa? Mau yang versi kasar-kasar ada. Mau versi yang mengkafir-kafirkan saja ada. Tapi jangan itu. Ada juga itu kayaknya dia, waduh, agama ini sangat susah sekali. Dengar ceramah. Karena itu ngecas. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, komandan kita mau mendatangkan Ustadz Dasat Latif.